Sekarang kita akan mempelajari tentang percobaan hukum Newton bersama Ibu Wawat Septimawati. Alat dan bahan yang kita perlukan. Botol air, pokoknya bebas yang ada di sekitar kamu. Mau gelas juga boleh. Tapi Ibu sarankan gelasnya terbuat dari plastik. Kenapa? Karena khawatir pecah. Lalu selembar kertas. Udahlah, pokoknya cari sajalah kertas yang ada di sekitarmu. Boleh ngambil dari buku bekasmu. Hanya satu lembar ya anak-anak. Lalu letakkan botol berisi air. Ingat ini hanya contoh ya. Bebas cari aja botol yang ada di sekitar kamu. Lalu diisi air, ditutup rapat. Disimpan di atas selembar kertas. Bukan diisi kertas ya botolnya atau gelasnya, hati-hati. Lalu kemudian tarik kertas secara perlahan-lahan. Amati arah gerakan botol. Perhatikan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian botol itu silakan boleh gelas, boleh botol, tapi kalau ibu sarankan yang terbuat dari plastik ya, agar tidak ada resiko pecah. Ya, langkah pertama adalah ditarik perlahan-lahan. Ya, apa yang akan terjadi kalau ditarik perlahan-lahan? Silakan. Iya. Kemudian tarik dengan sekali hentakan. Lakukan gerak lurus beraturan. Nah, sekarang apabila ditarik dengan cepat, 1, 2, 3. Iya. Botol pertama kali akan bergerak ke belakang, lalu dia akan dengan serta-merta kembali ke tempat semula. Jadi ketika botol ditarik ke depan, dia akan melakukan gerakan ke belakang, gaya atau tarikan ke belakang untuk mempertahankan posisinya, sehingga dia kembali diam. Demikian penjelasannya. Ya. Selanjutnya, begini pembahasannya ya, yang percobaan tadi. Perhatikan. Gerakan botol saat ditarik perlahan itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama bisa jatuh. Kenapa bisa jatuh? Kalau besar gaya yang diberikan oleh botol saat dia ditarik oleh kertas tidak sama dengan tarikan yang dilakukan oleh seseorang tadi yang menarik kertas. Kalau lebih besar, dia akan tertarik ke belakang jatuhnya. Tapi kalau lebih kecil akan jatuh ke depan. Itu yang akan terjadi kemungkinan pertama. Lalu kemungkinan kedua, dia akan ikut bergerak, bergeser, mengikuti laju dari si kertas tadi. Ini melakukan gerak lurus beraturan. Nah, yang seperti ini resultan gayanya adalah 0. Lalu, untuk yang ditarik dengan sekali hentakan pun sama. Kemungkinannya juga sama, ada 2. Jadi, arah gerakan tarikan kertas di sini yang berwarna hitam akan mendapat perlawanan dari botol karena semua benda itu cenderung mempertahankan kedudukannya. Saat dia misalnya mendapat tarikan ke depan 1 Newton, maka dia akan memberikan tarikan ke belakang 1 Newton juga. Apa yang terjadi? Kalau lebih besar dari 1 Newton akan tertarik ke belakang, jatuh. Lalu apa yang terjadi kalau lebih kecil dari 1 Newton? Ya dia akan jatuh ke depan. Sehingga agar dia bisa kembali ke kedudukan semula, maka besar gaya yang dilakukan oleh botol untuk mempertahankan kedudukannya harus sama dengan besar tarikannya. Resultan gayanya, ingat yang tadi ya, kalau arahnya berlawanan, salah satunya akan berlambang negatif.
Misal yang berlambang negatifnya itu adalah yang dilakukan oleh botol yang arah ke belakang. Yang positifnya itu yang arah tarikan kertas yang kamu lakukan. Maka resultan gayanya plus 1 ditambah negatif 1. Ya hasilnya 0 Newton. Sama ya seperti yang tadi terjadi pada lampu. Kesimpulannya, 1. Setiap benda cenderung mempertahankan kedudukannya. Misal, botol sekali hentakan ditarik ke depan, maka botol akan menarik diri ke belakang agar ia diam. Jika besar tarikan botol ke belakang sama dengan tarikan yang dilakukan kertas, maka dia akan tetap diam. Tapi kalau tidak sama, dia akan mengalami jatuh. Sehingga untuk benda yang seperti ini, inginnya supaya diam itu resultan gayanya sama dengan 0. Benda yang bergerak lurus beraturan atau diam memiliki resultan gaya sama dengan 0. Ya, misalnya tadi gaya atau tarikan kertas 1 Newton ke depan, maka tarikan botol ke belakang negatif 1 Newton, sehingga resultan gayanya plus 1 Newton ditambah negatif 1 Newton hasilnya 0 Newton.